Oke, halo guys, kembali lagi bersama gua di sini, host gua Gary dan di sebelah gua ada. Ari? Ya, jadi sekarang kita akan membahas ya. Sekarang kayak lu pada juga udah pada tahu yang tentang kayak konser pemuja setan gitu. Hmm. Jadi sekarang kita mau mulai bahasnya dari si Sam Smith dulu ya. Kayaknya dia ini kan konser itu kira-kira di bulan April tahun 2023 kemarin ya. Hmm, hmm, Ada hmm. konser yang namanya Gloria Tour. Terus kayak konsernya tuh banyak perilaku yang kayak memuja setan atau kayak satanik gitu. Itu kalau Hmm. menurut Kari gimana? Kalau dari aku sih, ntar aku ada pendapat juga. Aku mau dengar dari Tapi menarik dari gak Kari sih, dulu. apa ya? Aku melihatnya Sam Smith tuh, aku dulu ngefans banget sama Oh Sam iya, Sam Smith. Smith yang lagu-lagunya dia itu ya, Awal-awal ya gitu, awal-awal oke sih oke. tampilannya laki banget gak Ya, sih? laki banget Tapi tampilannya. makin kesini ya Makin makin rada agak-agak gemulai gimana gitu. ya, makin agak Nah, gemuan. ya ada aspek queernya juga kayak gitu. Nah, eh menurut aku sih apa ya? Ya kalau aku sih, mungkin adalah orang yang mengapresiasi seni, Ger. Hmm. Jadi aku ngelihatnya, oh ya, oke, art is art gitu, uh, dan ya aku tidak memungkiri kalau sangat mungkin si Sam Smith ini sudah dalam tanda kutip meyakini dirinya itu sebagai kelompok yang punya seksual yang berbeda, identifikasi seksual yang Oh, berbeda, entah LGBTQ+, makanya dia ya. secara pakaiannya baik nggak cuma di konser aja sih. Tapi di Uh, sini yang mau aku majuin hmm. adalah yang aku mau highlight utamain adalah itu dia di konser dia yang Unholy itu dia pakai pakaian atribut-atribut yang sangat amat memuja setan gitu loh. Maksudnya orang kan Hmm, hmm, gimana gitu hmm. kan. Nyampe kayak pakai topi yang bertanduk gitu ya kalau nggak salah ya. Pakai topi Betul. maksudnya itu gimana itu bisa kayak gitu. Ya aku sih tetap mikirnya tetap 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 lain sih kayaknya itu nggak Hmm, kagak beres lah gitu. hmm. Nah, nah itu dia. Uh, dalam pandangannya dia itu merasa kalau unholy me kan ya, Ya. kalau nggak salah. Nah itu, ya itu kan karena mengidentify dirinya itu sebagai kelompok minoritas seksual Hmm. LGBTQ+, gitu, dia itu makin dicap lah sama orang-orang konservatif Amerika. Ya. Nah apalagi kan uh, Amerika lagi balik lagi nih, apalagi masa-masanya Trump gitu. Ya masa-masa Banyak Trump kemarin. pendukungnya Trump itu tipe-tipe Kristen yang apa ya, konservatif, yang pokoknya ya udah, kalau misalkan jenis kelamin itu kalau nggak cowok ya cewek Ya gitu. kalau cowok cuma hanya dua itu Nah doang. makanya itu dia itu dicap lah, entah dia itu sebagai pendosa segala macam gitu. Dan kalau aku sih melihatnya, Sam Smith cerita gitu loh di salah satu talk show gitu. Dia tuh bilang kalau oh ya ini bentuk ekspresinya dia tuh membantah gitu loh. Kalau misalkan ya kita nggak usah itulah apa, apa ya, kayak ngecap orang tuh pendosa gara-gara dia LGBTQ+ gitu. Ya udah, biarinlah aku, dia biarin dipandang pendosa gitu, bahkan atau mungkin memuja iblis, tapi dia tetap jadi sosok yang ramah buat LGBTQ+ gitu. Kalau dari pandangannya dia ya. Hmm. Nah, itu menurut pandangannya dia. Tapi sih aku sometimes juga kayak ngerasa gitu loh. Oh iya ya, Ya. kita itu kan masih tipe-tipe orang yang itu nggak sih, apa, ngelihat simbol-simbol gitu tuh kayak ngerasa, wih ini nggak baik nih, Iya ini. makanya, iya makanya Hmm, aku juga pas waktu ngeliat konsernya juga sangat amat tidak setuju ya. Kalau di sini mungkin Kak Ari tim yang setuju, kalau aku sih tetap tim yang kagak setuju ya. Lu konser lihat orang hmm, banyak gitu, tapi tingkahnya kayak gitu kan maksudnya ya banyak nggak gini loh, banyak anak-anak di bawah umur juga yang pasti nonton video klipnya atau apanya, maksudnya kan kayak gimana banget gitu loh. Jadi aku sih lebih memikirkan ke hal yang maksudnya kayak anak-anak di bawah umur gimana. Mereka kan belum di atas 17, mereka harus tetap dibimbing dari orang tua supaya tidak keluar jalur lah istilahnya nah itu begitu. nontonnya YouTube Kids harusnya. Nah, iya, nggak salah, cuma maksudnya anak-anak zaman sekarang kan kadang suka kelepasan ya kan, nggak ada yang tahu ya pokoknya Nah, YouTube Kids, jadi disetel ya anak-anak Anda ke YouTube Kids ya supaya tapi tidak ini. itu sih aku ngerasanya apa ya, kan Amerika ya, Ya Amerika. liberation gitu, bebas lah Iya, untuk oh iya, menyatakan kalau kalau pendapat. kalau Amerika, kalau Amerika sangat amat bebas ya dengan Nah, itu segala dia itu, macam ini. yang mungkin jadi, aku melihatnya, oh ya, uh, seharusnya ya di Amerika pun nggak masalah nih Sam Smith mengutarakan itu, tapi mungkin kalau dia ngasih penjelasan introduction gitu, oh ya ini sebagai bentuk dia itu kecewa nih sama uh, orang-orang gereja yang ngecap, yang suka ngecap LGBTQ+. Oh
Nah, itu kan poin missingnya tuh di situ tuh, karena kan setelah orang ngelihat itu viral banget kan Iya, ya. viral banget pas Ya waktu aku itu. pun juga kayak kaget loh, wih, ngeri nih orang. Ya, maksudnya bisa bisa kayak gitu sih sebenarnya itu hal yang ya makanya ada di satu sisi yang kayak aku tetap biar gimana pun kagak kagak setuju akan hal itu gitu loh. Kalau Kak Ari kan ya mungkin Kak Ari berpikirnya nggak semuanya bisa dihubungkan dengan yang kayak gitu. Tapi guys, aku ada satu kasus lagi yang kayak konser si Travis Scott yang di Astro World tahun Astro World. tahun 2021. Itu kan bahkan posternya aja itu gambarnya kayak entah sama atau mirip-mirip menyerupai Illuminati atau gimana itu gimana itu Kari nyampe posternya segede gitu dilihat orang banyak kan masuknya juga gerudukan konser dia kan selalu terkenal heboh kan ya terkenal ricuh lah yang barikade keamanan ditabrak lah segala macem lah pokoknya petugas keamanan di sono udah kayak nggak ada harga dirinya gitu loh mereka nonton taunya dia mau in banget masuk banget ke emosinya si Travis Scott ya kan jadi semua tuh sama Travis Scott bilang lompat semua itu dan suruh bilang geruduk satpam digeruduk itu satpam dijatohin barikade keamanannya maksudnya ya mungkin itu adalah hal yang positif ya maksudnya menurut aku positif dalam artian ini si penggemar sama si penyanyinya tuh menjadi satu gitu loh menjadi satu entah satu iman atau satu emosi pokoknya jadi satu gitu loh dia kayak Travis Scott tuh kayak yang mimpin gitu loh suruh diem pada diem semua suruh nyanyi ikutan pada nyanyi semua gitu loh kalau menurut Kari itu gimana? Tapi tanya dulu nih, dirimu pernah nonton konser secara langsung nggak? Kalau dari aku belum pernah nonton konser, tapi ada teman SMA aku yang udah nonton konser. Oke, itu yang terkait. Ya, yang terkait. Tapi aku ya. ambil lihat-lihat kayak emang nonton konser sih. Aku nggak berapa begitu tertarik dengan konser, tapi di sini ya pengen tahu lah. Kenapa orang-orang itu bisa seru nonton konser? Kenapa orang-orang itu bisa bisa tergila-gila? Ini ada konser si ini pesen tiket, konser si itu pesen tiket. Maksudnya terlalu apa ya? Edik banget lah gitu loh. Edik sama yang namanya konser gitu. Nah, aku sih gitu. Kalau aku sih ngelihatnya kalau kita ngomongin dunia konser itu tuh nggak lepas dari konsep idoling seseorang gitu loh, idol gitu. Mungkin dia edik sama orangnya itu kali ya. Nah, idol itu kan artis. Sebenarnya itu kan pemujaan ya. Kalau misalkan kita ngelihat dari aspek teologi gitu, orang tuh oke, aku tuh memuja misalkan memuja Tuhan dari agama A, Tuhan dari agama B, otomatis dia bakal ngikutin perintah dari Tuhan itu lewat ajaran-ajaran agamanya gitu. Nah, kalau misalnya kita pun makin kesini nih mengidolakan sesuatu itu memuja sesuatu juga bisa ke tokoh-tokoh tertentu atau mungkin public figure tertentu atau mungkin kayak sini kan kita ngomongnya artis gitu. Ya, artis. Nah, apalagi kalau kita ngidolain artis yang ngidolainnya sampai kebangetan gitu. Nah, kita pasti bakal ngikutin entah lifestyle-nya dia, gayanya dia gitu atau mungkin cara bercandanya atau mungkin kalau ngidolain pemain bola selebrasi golnya kayak gitu. Nah, kalau pengalamanku aku sering banget ikut konser gitu dari band metal, band pop, band rock segala macam gitu. Oh, tapi ini sebentar saya potong maaf Kari. Ini Kari suka nonton konser kah? Suka. Konser apa aja yang pernah Kari nonton? Rata-rata Indo sih. Rata-rata Indo ya. Berarti ada Kari ada spesifik kesukaannya nggak? Oh, gue suka sama si band ini, gue suka sama si band itu, gimana? Kari ada spesifik. Namanya apa? So far sih mana suka pada suara ya. Itu sebelum dia terkenal gara-gara film Sore, aku sudah ngefans sama dia gitu. Payung Teduh juga pernah nonton segala macam gitu. Nah, kalau ketika seseorang datang ke konser, otomatis kan dia beli tiket dengan harga tertentu sebagai bentuk ya aku tuh memuja banget nih si band tersebut gitu dan ya agak sayang dong cuma dia kita masuk ke tempat konser diem aja gitu enggak lah pasti ada aspek kita sing along bareng si penyanyinya itu atau mungkin si penyanyi pun itu punya atraksi panggung gitu kita gitu atau mungkin kita juga misalkan si bandnya atau artisnya minta kita loncat gitu. Apalagi kalau yang paling parah ya di Indo itu contohnya adalah slang gitu. Iya, slang itu agak garis keras ya. Slang itu agak sangat berbahaya ya. Kebetulan saya punya usaha dan anak-anak buah usaha saya itu ada 2-3 orang yang slang keras. Itu rada-rada gila orangnya dari cara pakaiannya dia mau kerja pun pakai ikat kepala lah segala macam apa yang emang pokoknya slang banget lah kebetulan dia orang Jawa orang Wonosari kebetulan jadi itu emang bener-bener kayak agak bahaya sih sebenarnya kerjanya tapi untungnya orang itu kerja semangat ya karena mungkin nih denger lagu slang lagi ambil kerja ambil ngapa-ngapain jadi
oke sih itu sebenarnya. Kalau Nah, sama jadi hal positif gitu loh. ya somehow mungkin bisa positif tapi juga bisa negatif nih. Iya, betul. Nah, aku dalam hal ini ya aku tidak membela Travis Scott dalam artian dia apa ya? Ya balik lagi ketika dia sebagai artis berada apalagi di atas panggung, Iya. dia tuh kayak punya seseorang penyanyi itu punya kuasa gitu loh untuk minta audiensnya diminta diminta jongkok, diminta loncat, diminta apapun sangat mungkin mau karena kan di atas panggung itu Iya. adalah idola mereka. Idola mereka. Tapi Kak Ari, ini aku akan keluarkan sedikit dari ini ya, kagak keluar-keluar amat sih. Aku ada pas waktu itu ngeliat konsernya si Travis Scott itu, entah kenapa penontonnya tuh udah pada kayak ada yang pingsan lah, ada yang jatuh lah, udah teriak help segala macam apa. Tapi si Travis Scottnya cuma mangguk-mangguk dan senyum-senyum doang gitu loh. Ada beberapa bagian yang dia tetap akan ikut lanjut nyanyi, ada beberapa bagian yang udah nyerah lah, angkat tangan lah. Pokoknya itu situasinya chaos banget, udah istilahnya nggak terkendali lah. Tapi si Travis Scottnya dengan santainya senyum-senyum manggut-manggut begitu itu Nah, apa nggak gimana ya, lu jadi idola, lu lihat dong itu penggemar lu ada yang pingsan, ada yang bahkan katanya ada yang meninggal katanya, kejempet-jempet kedorong-dorong gitu. ya Itu Astro World itu pun juga ada. ya itu makanya Nah, di situ itu yang ya kita nyoba memahaminya. Aku sih memahaminya dari segi aspek humanisnya aja lah. Ya yang dilakukan itu salah gitu loh karena mungkin sangat mungkin dia udah ngerasa kayak oh ya aku nih dipuja nih ya ya, orang rela mati-matian demi aku gitu ya itu salah gitu. Tapi ya yang ini nggak tahu bener atau enggak gitu. Tapi pembelaannya dia gitu ketika dia ada di suatu wawancara gitu dia menyangka dengan I'm a man of God. Aku tuh hmm. orang yang bertuhan loh gitu. Ngakunya sih gitu tapi Ngakunya bertuhan tapi tingkah lu kayak gitu kan, aku nggak banget sih sama yang namanya Travis Scott sih, skip dulu. Aku sih apa ya maksudnya tidak respect dia sebagai artis yang humanis gitu. Tapi kalau entah dia satanis atau enggak itu aku yang maksudnya nggak berani ngecap karena ya balik lagi ketika orang sudah mengidolakan sesuatu kan rela aja melakukan apapun. Yes, Dan sialnya buat aku ya si Travis Scott itu apa ya sewenang-wenang lah ya. ya saya anak-anak sendiri gitu lah. Agak-agak kurang ajar Iya, emang. emang kurang ajar. Yang saya paling kagak suka di bagian dia adalah di situ dia udah ada guard security segala macam. Mereka tuh kayak nggak ada harga dirinya gitu loh. Ada sempat satu kali si itu bilang lompat ngelewatin pembatas pengaman, loncat semua itu sampai si guardnya pada kewalahan. Guard paling 15-20 orang jaga bredet begitu. Lah ini orang bisa ribuan orang tuh geruduk ke depan gitu, apa nggak guardnya mampus yang ngejaga di situ kan? Jadi emang nggak banget sih menurut aku. Kayak seolah-olah sebenarnya ya aku dulu itu pernah juga nonton konsernya Berry Likumahua. Nah itu aku kurang tahu. Itu Cuma itu apa itu? dia artis Indo. Oh, artis Indo. Oh, artis Berry Indo. Likumahua. Genre lagunya kayak apa? Dia itu sebenarnya sih basis yang terkenal sih jazz, pop Jazz, pop gitu. gitu. Oke. Kadang itu beberapa artis tuh kepingin ada interaksi yang jauh lebih dekat gitu. Iya, ya. Nah, ketika waktu itu tuh ya mungkin audiensnya adalah mahasiswa tempat aku dulu kuliah gitu. Jadinya kayak oh ya ini baru pertama kali nih ngadain pertama atau kedua ya aku lupa. Mungkin pertama atau kedua. Kedua kalinya ngadain konser di kampus gitu loh, benar berkonser gitu dengan Berry Likumahua gitu seorang artis gede di Indonesia. Tapi kita masih nanggung nih, tapi si Berry bilang, ayo kita tegar lagi ya ke panggung gitu. Oh, mereka. Nah itu tuh ada kemungkinan kepingin intimasi seperti itu, tapi jangan ya kesalahannya Travis Scott ini yang aku lihat adalah Intimasinya kebablasan gitu loh. Kalau orang intimasinya deket ya, tapi ya gue sebagai penyanyi, lu sebagai itu tetap gue atur dan ada jaga jarak. Travis Scott tuh gak ada begitu, lewat lepas blok saja begitu. Itu yang paling aku kagak suka. Aku bener-bener negatif banget sama dia sih kalau udah itu guardnya, bahkan guardnya ada yang luka-luka juga, penjaganya maksudnya. Ya gimana gitu ya. Dia nggak mikirin crowd manajemennya. Nggak, makanya manajemen jadi yang udah dibangun sama manajernya segala macam. Oh ya lu ada jarak segini ya, sekian meter apa segala macam. Gak didengerin. Kalau dia udah nyanyi udah. Ya emang nggak bisa ngomong sih, tapi itu orang sih penggemarnya banyak juga sih emang. Ngomong. Cuma dari tadi kita udah cukup ya dengan kalau di luar negerinya. Sekarang kita sebagai orang Indonesia, kita ingin membahas band yang ada di Indonesia. Jadi kita, gue juga di sini
ada yang teman gua kebetulan ada yang nonton Hindia juga kebetulan sama. Oke, Teman nonton Baskara Putra Hindia ya. ya si Baskara ini. Jadi itu kenapa orang udah mau masuk ke konser kalau nggak salah pas itu di lagu apa gua lupa. Tapi itu semua penontonnya itu disuruh tutup mata. Ya, Buat ya. apa disuruh tutup mata kayak gitu Oke, kali? satu. Hah? Ah, Bakal terus apa terus lo begitu? terus gimana ceritanya temanmu? Jadi gini deh. Pas waktu itu kebetulan teman SMA aku dia nonton juga pas kebetulan yang si konsernya ini yang ditutup mata. Hmm, Dan dia juga beneran ikutan tutup mata gitu. Maksudnya kayak dia juga jadinya tergerak dia datang ke konsernya pas waktu itu dia bilang ya udah dia nonton sampai sampai selesai. Akhirnya dia cerita ya konser Hindia lumayan seru. Oke udah dia cuma bahas itu doang. Tapi saya ngeliat dengan mata dia yang kayak bengong gitu kayak setelah nonton dia katanya dia ada kayak bengong gitu. Terus kayak ada orang yang datang entah dari siapa bilang dia ditepok baru dia akhirnya dia sadar. Saya juga bingung kenapa itu orang habis nonton konser bisa bengong begitu loh. si temanmu ini jadinya bengong setelah ikut konser. Setelah ikut konser udah selesai tapi seru. Dia teman SMA aku, dia udah ketemu lagi kemarin. Apa yang pas waktu itu udah lama juga lah yang pas waktu konser. Dia bengong, habis selesai konser tuh udah iya lah nyanyi gitu kan. Diam jarang. Kenapa nih orang? Apa dia udah Tapi dia tergila-gila? ditepoknya tuh sama teman Orang lain nggak tahu lagi jalan pokoknya dia tiba-tiba lagi berdiri selesai nonton konser bengong, nggak tahu kenapa. Dan dia nggak sadar kalau dia tuh bengong. Gitu loh. Nah ini Tapi mistis atau apa nggak? sangat mungkin yang nepok itu juga orang yang nonton konsernya juga. Iya pasti. Soalnya itu lagi bubaran konser heboh rame banget gitu loh. Terus ada juga lah yang patung berjari di atas panggung itu yang tadi kaitkan dengan gaib apa Illuminati segala macam lah. Nah itu kalau dari Kari gimana Kari? Nah tapi saya juga bingung ini bayangin aja kayak gak masuk akal gitu loh. Lu habis nonton konser lu bengong kenapa? Acara pakai mata ditutup lah segala macam tuh ngapain gitu loh. Hah? India ya. India. India aku tuh dulu pernah nonton tapi udah lama banget sebelum 2020-an mungkin. Sebelum dia terkenal banget. Tapi ya nah ini kan kalau misalkan kita berdasarkan ceritanya temanmu bengong tapi ada juga nih orang lain yang nggak bengong nih. Iya, ada juga orang lain yang kagak bengong. Padahal itu sama-sama semuanya nutup mata, tutup matanya semua. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya ya, kalau aku sih memahaminya dari logikanya aja, sangat mungkin itu tuh karena frekuensi musik tuh pengaruh loh. Misalkan kalau kita itu, apalagi kan kita kan sebenarnya punya indera gitu. Misalkan satu indera itu dibatasin gitu ditutup, ya indera yang lainnya itu bakal berusaha untuk memekakan diri. Iya maksudnya merasakan hal-hal yang baru ya gitu. jauh lebih tajam. Nah dengan frekuensi musik tertentu orang tuh bisa loh untuk kayak ngerasain bengong, halu gitu. Nah sedangkan mungkin ada orang juga yang nepok temenmu itu ya sangat mungkin dia dalam tanda kutip sudah sadar gitu. Iya mungkin dia sudah selesai bangun dan sudah selesai ditepok dari orang lain juga ya, mungkin sangat ini bisa. Kenapa orang ada beberapa orang yang bengong gitu loh. Nah makanya itu apa ya ini sih sedikit intrik juga di beberapa misalkan peribadatan kayak orang Kristen gitu. Nah itu pun kan ada prosesi kayak dia tutup mata, bisa suruh ngapain gitu, ada alunan musiknya gitu. Ya secara teori musiknya pun juga itu sangat bisa untuk memicu psikologis seseorang secara pikirannya itu untuk dia itu bakal meresapi ngikutin apa yang disampaikan gitu. Jadinya tuh entah dia bisa nangis, bisa bengong, bisa apapun. Nah kalau aku sih memikirkannya itu gitu loh. Tapi mungkin yang jadi masalah adalah ketika balik lagi tadi ke awal kita ngomongin simbol-simbol yang kita anggap itu sudah kita asosiasikan dengan satanis. Nah, tapi kalau perihal bengongnya itu aku bisa memahaminya dari aspek itu ya. Kita teori musik segala macam gitu terkait teori neuroscience gitu itu sangat bisa dijelaskan gitu. Gimana kalau misalkan kita indrawi kita gitu jauh lebih tajam gitu, lebih menarik emosi kita karena kita diminta tutup, kita diminta untuk menghayati lagunya, musiknya gitu. Itu sangat mungkin bengong. Tapi yang jadi masalah adalah aspek simbol-simbol satanis ini.
Iya, dan aku juga sampai bagaimanapun tetap kagak suka ya kalau nonton-nonton konser itu. Bahkan di konser Hindia itu aja ada gambar Illuminati di layar belakangnya, yang tadi Mhm. disorot disorot pakai proyektor atau apa tuh di belakangnya ada gambar Illuminati. Baphometnya kan. Iya, ada Mhm. gambar gitu ya. Jadi maksudnya ini konsernya pengen dibawa ke arah mana gitu loh. Bahkan katanya dia sempat ada mau konser di daerah Tasikmalaya Mhm. dan konsernya itu dibatalin gitu loh. Karena orang-orang sekitar, wah ini kagak beres. Apalagi ya, bukannya gue ngejudge orang Jawa Barat apa gimana ya. Di sini gue tetap netral. Maksudnya gue ngeliat di Mhm. Jawa Barat kan maksudnya ya gimana dengan keagamaan yang jauh lebih kuat, jauh lebih lebih serius. Jadi pas terus si Hindia itu datang ya, ya dengan ada Illuminati Illuminati gitu ya orang sana udah teriak lah ya dia batal konser di Tasikmalaya pas waktu si Mhm. Hindia itu. Mhm. Apalagi Tasikmalaya itu bisa Ya dianggap nggak usah diomong itulah. kota yang agamis banget Ya ya. agamis banget ya, agamanya kuat lah istilahnya. Sama Nah, kayak kalau Banten gitu juga. responnya Hindia si Baskara ya, dia Hmm. bilangnya di lagunya itu kan lagi pula hidup akan berakhir. Nah, Hmm. dia itu bilang konsep visual dan album konsernya itu tentang menghadapi kematian Hmm. dan masalah kesehatan mental gitu, bukan satanisme gitu. Nah, dia sih uh, apa ya membantahnya seperti Hmm. itu. Dan dia juga bilang juga nih uh, nge-tweet gitu di sosmed gitu. Puji Tuhan dianggap Illuminati. Apakah ini tandanya aku sudah dianggap sukses? Ini Ya. kayak dia Eh malah malah nge-troll lagi malah malah gitu. ngetrol lagi, malah dinin lagi ini Karena dia. kan orang menganggap oh ya kalau misalkan berkaitan Illuminati itu selalu dikaitkan dengan kesuksesan gitu. Ya tapi sebenarnya semua nggak kayak gitu. Bahkan kayak ada di lagu dia yang dia bilang maksudnya kayak kudoakan kita semua masuk neraka gitu loh. Maksudnya ini masuk neraka nih Hmm. orang kenapa ngajak-ngajak gitu loh kan. Hmm. Ya orang pasti kalau udah denger kayak yang ya mohon maaf ya maksudnya kayak ustadz-ustadz gitu denger ya masa ini orang kenapa orang mau konser Hmm. kenapa kudoakan kita semua masuk neraka kan Betul, kacau dong jadinya. betul, betul, Makanya betul. kan maksudnya aku sih pokoknya kagak kagak banget ya kalau ikut konser-konser ada yang pakai topi banteng lah, ada yang ke si Sam Smith begitu, ada yang si Hindia kudoakan kita semua masuk neraka, Hmm. ada yang si Travis Scottnya bikin rusuh lah dengan segala macam atribut-atribut dan ajakan dia. Maksud aku ini semua ya gimana ya kayaknya nggak seharusnya kayak gini deh. Ada kayak Kak Ari yang tadi bilang Kak Ari konser di awal-awal yang lokal mereka mau intimasi, mereka mau deket lah, tapi ada batasnya gitu dan tetap bisa happy tanpa Hmm. harus merusak keadaan yang ada gitu, tanpa Hmm. harus merusak hal-hal yang tidak seharusnya dirusak gitu loh. Nah, kalau misalkan aspek Travis Scott tadi emang kesalahan dia secara personal ya gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau apa ya terkait aspek misalkan satanis gitu ngecap gitu, aku ngerasa sih misalkan kayak Baskara itu sekarang pun dalam konsep-konsep album barunya, lagu-lagu barunya, penampilan barunya udah jauh meninggalkan itu sih Iya gitu. jauh sih. Emang kemarin pas waktu itu mungkin dia mikir juga kayaknya ini gue bisa bangkrut nih acara gue kalau misalnya kayak begini terus. Maksudnya mungkin dia entah seni lah entah apa, tapi Hmm. gue yakin nggak semua orang Indonesia itu bisa diajak berpikir ke hal yang seperti itu gitu loh. Hmm. Gitu loh. Jadi aku mikirnya kayak wah ini udah nggak kagak beres lah kalau dari aku gitu. Karena ya makanya sih aku sih menganggapnya itu sangat mungkin ekspresi seniman ya kadang tuh uh, apa ya kalau misalnya kita belajar seni murni itu sangat sulit untuk apa ya ngelihatnya itu kita ngejudge-nya dari aspek-aspek lain, tapi kan Ya, ya, namanya realita ya realita itu kan gabungan antara sesuatu dari banyak banyak segi keilmuan gitu. ya, Kita nggak bisa oh ya ini seni gitu ya, wajar kalau kita memandangnya juga dari aspek kayak kita kan aspek agama, teologi atau aspek sosial moral gitu hmm, itu. Makanya ini kesalahan dari beberapa seniman tersebut nggak ya. ngelihat konteks gitu. Yang ngeliat konteks lu tuh pestanya di mana gitu loh. Kalau Jangan lu udah tahu di Tasik tapi lu malah liar begitu ya orang pasti soalnya pasti pada demo dan lu tutup deh lu kalau konser lu hmm, jangan ikut konser gitu. kalau misalkan konsepnya adalah intimate concert gitu, Ya, nah sangat banyak lah. Aku pun juga dulu ikut acaranya anak-anak punk gitu. ya. Ya itu pun juga ya udah mereka mau moshing, moshing tahu nggak ya? Ya kayak Kayak moshing tuh seperti maksudnya ikut. ya ya kayak apa ya gerudukan saling bentur-benturan Oh iya badan iya, gitu. yang Nah, pepet-pepetan yang dorong-dorongan segala macam itu. ya it's okay gitu loh karena memang orang-orang yang di sana sudah datang dengan pemahaman kalau oh ya seninya itu Ya, seperti ini, konsernya sudah seperti ini ya. satu konsep sama nih sepakat gitu. Nah tetapi ketika dibawa keluar misalkan dibawa ke ranah yang luas, orang-orang yang mungkin belum mengenal komunitas ini mungkin kita ngomongnya kok aneh ya, kok kasar ya gitu. Atau mungkin ketika slang manggung sama
band-band lain gitu, kita nganggapnya oh slang itu kok apa ya, ngawur banget Ya ya. ngawur lah model. Padahal ya kalau mungkin sesama slankers kayak sudah paham nih. Ya justru kurang malah lebih emang kayak ini gini. yang gue cari gitu loh, sama-sama kita kompak apa nyanyi semua segala macam. Gitu. Nah, tapi ya aku sih ngelihatnya sangat mungkin nih, namanya juga seniman ya, pasti ngalami perubahan entah di dalam dirinya atau pandangan masyarakat melihat dirinya. Dirimu tahu Lady Gaga? Tahu itu ada beberapa lagu yang dulu zaman aku masih kecil aku dengerin juga, ada 2 atau 3, tapi enggak semuanya, aku emang kagak terlalu suka Lady Gaga. Tapi ada 1-2 lagu yang aku ikutin. Di awal-awal dia viral 2010-an itu, wah dia juga jauh lebih dianggap satanis, bahkan kan pernah dilarang kan manggung di Indonesia. Iya manggung gara-gara udah terlalu over itu, udah nggak beres tuh orang. Ya itu kan konsep panggungnya bahkan keluar dari telur, kayak dia itu menandakan kayak iblis yang baru segala baru muncul segala macamnya gitu. Wah dulu tuh banyak banget kontroversial terhadap si Lady Gaga ini. Tapi makin kesini orang masih jauh nerima loh, bahkan dia ya oke lah dia nggak bikin konser di Indo. Yang dulu kan batal ya. Ya batal karena ya yang deklor itu segala macam. Enggak sih, lebih karena ada komunitas yang larang di Indo. Bahkan ada komunitas sendiri yang emang gak suka ya, maksudnya. Ya ada, kita nggak usah sebut lah, 3 huruf. Ya. Nah, tapi ketika dia bikin konser di Singapura, wah, yang minat dari Indo tuh banyak banget teman-temanku. Ya, akhirnya mereka datang ke Singapura. Karena ya walaupun konsepnya pun kurang lebih sama, tapi mereka udah memahami, oh ya emang si Lady Gaga itu nyentriknya kayak gini. Iya, modelnya kayak gini. Dia pun Lady Gaga itu juga sama sih, kurang lebih kayak Sam Smith gitu, dia dukung isu-isu sosial, penerimaan akan kelompok minoritas seksual gitu segala macamnya. Lady Gaga kurang lebih sama, tapi mungkin apa ya, dia tetap stay tune dan dia juga maksudnya ada membuka kesempatan peluang-peluang lain lah untuk dalam karirnya, entah jadi pemain film, jadi apapun. Dia nggak menutup, membuka genre lain juga dia nggak menutup itu. Jadi ya orang jauh lebih menerima dia sebagai seniman yang nyentrik aja sih. Dan aku pun juga ngerasa makin kesini ya orang pun juga ngeliat, oh ya pas sekarang ya yang dulu emang nyentrik aja, karena sekarang itu ya udah banyak duet sama Isyana, sama yang band-band kayaknya udah juga jauh lebih kalem ya, jauh lebih kalem, lebih oke lah. Paling kalau kesimpulan dari pembicaraan aku di sini adalah aku mau simpulin yang untuk pada yang suka nonton konser sih tetap hati-hati ya kalau udah urusan konser-konser yang kayak gitu. Jangan sampai kayak temen aku yang nyampe bengong setelah nonton konser. Ya aku tetap nggak suka sama hal-hal yang berbau kayak gitu. Mungkin kalau dari Karya ada yang mau ditambahin? Jadi coba deh sebelum sekali aja lu saya nonton konser gitu ya, boleh dipikir biar tahu experience-nya kan, karena kan lu orangnya lebih ke arah clubbing ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau gue sih kayak ke klub itu pernah, cumanya nggak terlalu cocok sih gitu. Tapi kalau aku di klub ini bukan yang, aku tuh tipikal yang datang nyampe klub di table duduk minum, nikmatin suasana, enggak yang ke dance floor kayak cacing kepanasan juga enggak, pusing. Dulu main duduk nikmatin vibe-nya, suasananya enak, minumnya sedikit-sedit enak. Sama gua ya, itu udah begitu, nggak mau yang kayak cacing kepanasan kayak orang gila, mau ngapain di depan jedok. Kalian coba nonton konser. Oke. Gantian gue nyoba nonton. Vibes-nya gimana, karena kalaupun kalian pengen datang konser, tetap dalam kondisi apa ya? Kalian punya state of mind yang kuat supaya kalian tahu membedakan, oh ya hal ini nih intinya nggak gampang terpengaruh lah. Nggak gampang terpengaruh. Nggak gampang terpengaruh. Si artisnya minta A, minta B gitu. Ya ada beberapa yang lu dengerin dan jangan lu dengerin gitu. Jadi lu ikut dengerin, 1000 orang ikut dengerin kayak gitu ya rusuh lah jadinya acaranya. Gitu. Jadi ya tahu apa sih yang benar, apa yang enggak gitu. Itu sih. Jadi ya nikmatin itu, kalau kalian datang konser nikmatin apa yang bisa dinikmatin, tapi nggak usah ngelakuin 100% apa yang disampaikan oleh artisnya. Paling sekian pembahasan gua sampai situ dulu ya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya, di podcast Kak Misteri. Gua sama Kari pamit undur diri. Thank you. Bye guys. Cheers.